Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 18 Mei 2021 dengan episode Benjolkan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Empire Manufacturing yang turun dari sebelumnya 26,3 menjadi 24,3. Kemudian ada dari US NAHB Housing Market Index yang tidak berubah di 83. Kemudian ada dari US Total Net TIC Flows yang naik dari sebelumnya 73,7 billion dolar menjadi 146,4 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Trisula Textile Industries Tbk atau BEL yang mencatat laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 2,99 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021 sama dibandingkan dengan laba 2,99 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Ciputra Development Tbk atau CTRA yang laba bersih naik 37% pada kuartal 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Diamond Citra Propertindo Tbk atau DADA yang membukukan kenaikan laba bersih 109,7% menjadi 11,16 miliar rupiah dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 17 Mei 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 104 poin atau 1,76% ke level 5.833. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 44 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari gejolak ekonomi. Di tengah penantian akan data ekonomi yang keluar dari Cina yang diperkirakan tadinya mampu memberikan bantalan, ternyata data ekonomi Cina juga cukup mengecewakan nih bosku. Data industrial production secara year on year turun dari sebelumnya 14,1% menjadi 9,8%. Retail sales year on year turun dari sebelumnya 34,2% menjadi 17,7%. Data tersebut turun lebih dalam daripada proyeksi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Satu-satunya data yang cukup menggembirakan adalah bahwa data pengangguran turun lebih dalam dari sebelumnya 5,3% menjadi 5,1%. Meskipun data tersebut tidak sebaik perkiraan, tapi Cina akan tetap menjadi pemimpin dalam pemulihan ekonomi global. Hanya saja, dual circulation yang didengungkan oleh Cina sejak tahun lalu membutuhkan dorongan tambahan. Konsumsi yang mulai berkurang di Cina menjadi sebuah saksi bisu bahwa perekonomian Cina masih membutuhkan stimulus tambahan untuk menjaga fase pemulihan. Pertumbuhan ekonomi Cina diproyeksikan akan sedikit melambat secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang di tengah adanya potensi gelombang corona yang terjadi di Cina namun dalam jumlah yang kecil. Rendahnya konsumsi di Cina mungkin akan membuat para kebijakan berpikir untuk kembali melonggarkan likuiditas dan pengeluaran investasi untuk mencegah adanya potensi perlambatan lebih lanjut ke depannya. Di tengah adanya ekspektasi dan harapan pemulihan ekonomi Cina, para pembuat kebijakan baik fiskal maupun moneter diharapkan dapat berpikir dua kali untuk menyampaikan adanya keinginan untuk mengurangi stimulus karena dikhawatirkan akan membuat dampak yang tidak baik di masa yang akan datang. Yang menarik adalah angka pengangguran yang terus mengalami penurunan akan menjaga fase pemulihan ekonomi untuk tetap berjalan dengan baik karena pasar tenaga kerja yang kuat akan membantu menjaga daya beli terkait dengan konsumsi di pasar. Sejauh ini dengan dibukanya kembali bisnis membuat masyarakat akan mulai melakukan pengurangan pengeluaran dari sisi barang menjadi jasa yang dimana hal ini akan menopang sektor jasa di tengah masa pemulihan. Namun, naiknya angka kasus di negara-negara emerging market masih akan menjadi salah satu yang harus diperhatikan karena dapat mengurangi permintaan dari Cina. Oleh sebab itu, pemulihan Cina masih akan terus berlanjut. Hanya saja tinggal bagaimana pemulihan itu akan terjadi pada fase selanjutnya. Situasi dan kondisi berbeda terlihat di Amerika. Pemulihan ekonomi yang berlangsung dengan sangat cepat mendorong para perusahaan untuk menimbun lebih banyak pasokan. Hal ini mendorong industri untuk kembali bergerak lebih cepat setelah sebelumnya tertidur yang dimana mendorong rantai pasokan bergerak lebih cepat. Permasalahannya kembali lagi nih bosku. Pemulihan ekonomi yang super cepat tentu dikhawatirkan akan mendorong inflasi, yang dimana tentu saja akan memberikan dampak terhadap pasar ekuitas di Amerika, meskipun menurut kami hal tersebut masih dalam keadaan normal.
Permintaan yang tinggi merupakan sebuah bentuk bahwa simpanan uang dalam kurun waktu 1 tahun siap untuk dibelanjakan untuk mendorong permintaan karena adanya rasa aman di masyarakat akibat vaksinasi yang terus berlangsung. Hal ini yang membuat pemulihan akan berlangsung lebih cepat meskipun data ketenagakerjaan juga harus mengimbangi untuk memberikan fundamental ekonomi yang baik ke depannya. Indikator ekonomi di Amerika yang kita kenal dengan Logistic Managers Index terus mengalami peningkatan. Ukuran ini dibuat berdasarkan survei setiap bulannya kepada para pemasok untuk melihat biaya inventories, transportation, dan warehousing. Nah, Logistic Managers Index sekarang sudah berada di level tertingginya sejak 2016 silam. Atas dasar hal inilah, makanya banyak yang berkesimpulan bahwa tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan yang lebih cepat yang akan mengirimkan signal kepada para pemangku kebijakan untuk memberikan sebuah jawaban terkait dengan hal tersebut. Gubernur Fed Lael Brainard juga mengatakan bahwa kita semua khususnya para pejabat harus mampu bersabar untuk melewati gelombang pemulihan yang hanya sementara ini. Oleh sebab itu, tentu ini akan menjadi perhatian untuk semua orang. Sejauh mana pejabat akan tetap bertahan untuk menjaga tingkat suku bunganya, namun meyakinkan semua orang bahwa ini hanyalah sementara. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah rangka. Bank Indonesia menyetujui kerangka kerja kemitraan dengan Indonesia untuk periode 2021-2025 yang nantinya akan terfokus pada peningkatan upaya pemulihan ekonomi serta pertumbuhan berkelanjutan inklusif. Kerjasama tersebut dibuat sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yaitu memiliki 4 bidang kerjasama yang bertujuan untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi serta memperkuat infrastruktur. Dari aspek digital, kerjasama tersebut ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan inklusi dengan meningkatkan berbagai layanan dalam mengatasi kesenjangan digital. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden IFC, Asia dan Pasifik yaitu Alfonso Garcia Mora yang mengatakan swasta memiliki peran penting dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi karena mampu memunculkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste Satu Kahkonen menyatakan pihaknya akan memastikan berlangsungnya pemulihan termasuk mendukung reformasi ekonomi, meningkatkan pendapatan serta berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi dan kesetaraan gender. Kerjasama ini tentu merupakan sebuah bagian dari percepatan pemulihan ekonomi yang mendorong akselerasi pemulihan ekonomi untuk bisa terjadi lebih cepat. Namun ingat, ini tidak hanya cepat tapi juga stabil dan merata. Yang terpenting adalah menjaga daya beli yang saat ini mulai membaik untuk tetap bertahan agar mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.735 hingga 5.892. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari Java. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk yang penjualan batubara pada kuartal 1 2021 mengalami penurunan. Sepanjang kuartal 1 2021 mencatatkan penjualan batubara hanya 4,1 juta ton, turun 29,3% dari capaian penjualan batubara di kuartal 1 2020 yang mencapai 5,8 juta ton. Turunnya volume penjualan menyebabkan pendapatan juga melemah 22,31% menjadi 284,24 juta US dollar pada akhir Maret 2021. Di tengah penurunan pendapatan namun perusahaan masih mampu membukukan laba bersih di mana mencatatkan kenaikan 191% dari semula 14 juta US dollar pada kuartal 1 2020 menjadi 42 juta US dollar pada periode yang sama di tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 13.120 dan tingkat probabilitas sebesar 76%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 13.850 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Kemudian yang kedua ada dari CTRA atau PT Ciputra Development Tbk yang laba bersih naik 37% pada kuartal 1 2021. Tumbuhnya laba bersih perusahaan sejalan dengan bertumbuhnya pendapatan yang dibukukan. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, perusahaan membukukan pendapatan sebesar 1,85 triliun rupiah atau naik 23,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,50 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.200 dan tingkat probabilitas sebesar 55%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1.400
6.450 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.